Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 di halaman kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, 26 Desember 2023. Menurut dari siswa di SIPMSI, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam sambutan dan pembukaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, bahwa simulasi ini merupakan implementasi uji coba daripada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2023 dengan tujuan ingin mengetahui secara real apa dan bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan PKPU tahun 2023. Di TPS simulasi ini ada pelaksana KPPS, ada pemilih yang akan melakukan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan simulasi ini juga pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan arahan-arahan dari Divisi Teknis Sementara. Menurut Yudi Zulfani SEMM selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas, dalam arahannya kepada PPS dan KPPS dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024. Dalam simulasi ini sudah direncanakan oleh tim bagian teknis dan sengaja mengangkat berbagai macam permasalahan yang ada kita angkat dengan menyesuaikan fakta di lapangan yang selama ini terjadi, sehingga Ketua KPPS dan PPS bisa mengambil keputusan. Untuk itu, Ketua KPPS itulah yang punya inisiatif dengan melibatkan pengawas PPS untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024, di TPS simulasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, dikarenakan saksi TPS dan juga pengawas TPS dan saksi telah hadir, maka acara pemungutan dan perhitungan suara ini akan segera kita mulai, yang diawali dengan pengambilan sumpah dan janji petugas. Kepada para petugas dan Limas, kami persilakan untuk berdiri di depan kami untuk pengambilan sumpah dan janji. Kami persilakan. Pada petugas dan Limas, kami persilakan untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara, Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Silakan untuk mengambil di tempat semua. Di sini kami menerima dari KPU 5 kotak yang tersedia. Di sini masih dalam kondisi tersegel. Kepada saksi dan pengawas, kami persilakan untuk dilihat kotak dalam kondisi masih tersegel dan akan kita buka. Kami awali dengan membuka kotak presiden.
Selanjutnya di sini kami akan memeriksa kelengkapan berkas untuk acara pemungutan suara ini yang tersedia di kotak presiden. Saksikan dalam keadaan kosong dan akan kami gembok kembali. Selanjutnya untuk kotak DPR RI, tunjukkan kepada saksi bahwa kotak kosong dan akan kami gembok kembali. Selanjutnya kotak DPD, dalam hal ini yang berwarna merah, akan kami buka juga dalam kondisi tersegel. Kosong dan akan kami gembok kembali. Selanjutnya kotak DPRD provinsi, dalam hal ini yang berwarna biru, juga masih dalam kondisi tersegel dan akan kami buka. Kosong dan akan kami gembok kembali. Selanjutnya yang terakhir kotak kelima, yaitu DPRD Kabupaten yang berwarna hijau, juga dalam kondisi tersegel. Tunjukkan kepada saksi bahwa kotak kosong dan akan digembok kembali. Untuk selanjutnya kelima kotak ini akan ditaruh ke tempatnya untuk dipergunakan lebih lanjut. Kami silakan untuk ditaruh 5 kotak ini ke tempat yang telah disediakan. Kami mohon sebentar, di sini kami akan memeriksa kelengkapan, baik itu kelengkapan TPS maupun surat suara. Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat pemilih TPS simulasi, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tujuan pemungutan suara adalah memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota, yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. Dua, kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai pada pukul 13.00. Yang selanjutnya akan dilaksanakan dengan kegiatan perhitungan suara. 3, untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang terdapat pada papan pengumuman di depan pintu KPPS, atau dapat mengunjungi halaman cek DPT online. 4, pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT. DPTTB menyerahkan C pemberitahuan untuk pemilih DPT, atau menyerahkan A surat pindah pemilih untuk pemilih DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik suket kepada KPPS. 5, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB atau disebut pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS sesuai dengan domisili, RT, RW, dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa dan kelurahan.
6. Kesempatan untuk memberikan suara pada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali. 8. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Tidak boleh memberikan suara dengan cara merobek, mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. 9. Apabila keliru coblos, pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti namun hanya 1 kali. 10. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam atau HP berkamera di bilik suara. 11. Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD. 12. Apabila pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendamping yang kami sediakan. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih perhitungan perolehan suara kepada KPPS apabila hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pengajuan keberatan terhadap selisih perhitungan dan perolehan suara akan disampaikan pada rapat perhitungan suara. Pemantau yang telah hadir dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan selesai dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban. Pewarta yang telah hadir dapat mengumpulkan dan meliput jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan selesai. Mohon untuk dapat menjaga ketertiban dan tidak mendokumentasikan pilihan pemilih. Segala kejadian khusus yang terjadi akan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada pagi hari ini. Kepada petugas siap. Kepada pemilih kami persilakan dengan membawa SIM pemberitahuan untuk masuk ke ruangan dan kami akan memanggil sesuai dengan urutan kedatangan. Soco. Silakan menuju bilik. Di sini kami memberikan 5 kertas suara. Kami persilakan untuk menuju bilik yang telah kami persilakan. Susi Monika. Silakan menuju bilik. Ariati. Berikan 5 kertas suara. Kami persilakan untuk menuju bilik yang telah kami persilakan. Selanjutnya Anggi. Lapnya mana? Kan, Sama KPPS-nya, sama KPPS-nya. Nah. Kiranya untuk memaklumi, kami persilakan untuk masuk. Kami silakan karena dia membawa pendamping. Di sini kami minta untuk mengisi formulir
pendamping. Yang pendamping siapa? Tanggal, bulan, tahun lahir. Itu nama. Nama. Melianti. Maaf lagi. Oh, nggak ada lain. Di sini kami minta untuk mengisi dulu surat pernyataan pendamping dan kami beritahukan juga di sini alat bantu untuk tunanetra. Di sini. Untuk selanjutnya CP. Selanjutnya Mas Ayu. Dah di situ, Pak. Satu-satu dulu. Ya, lihatin dulu, Kak. Oke, masukin. Siap. Foto-foto bergaya. Jangan ketawa kamu. Boleh ketawa dulu. Kak, tunjukin dulu, Kak. Oke. Sip, masukin. Oke. Mohon maaf lagi, di sini ada ibu-ibu hamil. Sip. Kami mohon untuk memaklumi sebentar. Kami persilakan. Sini Kak. Mohon untuk dimaklumi. Ya, masukin. Sudah tidak dicek di JPT online? Iya, sudah. Untuk Bapak berarti termasuk daftar pemilih khusus, Pak. Karena tidak masuk dalam DPT maupun DPTB. Kami persilakan untuk kami daftar, namun untuk memilih nanti di atas jam 12, Pak. Sekarang belum bisa, Pak. Kami masih melayani yang DPT maupun DPTB, Pak. Nanti datang kembali setelah jam 12. Datang kembali untuk melaksanakan pencoblosan dan di sini kami masih mendaftar. Kami silakan petugas nomor 4 untuk mendaftar di DPK dan nanti kembali, Pak. Kami silakan untuk didaftar dulu namanya dan nanti kembali pada pukul 12, Pak. Ya, di rumah suara kami silakan untuk menuju dulu. Begini Pak, aku nih ada kakak, ini kakakku, ini supir aku, KTP aku nih masih lurus. Nah bisa aku milih, kakakku ada warga sini, jelas, TPS di sini. Nah KTP aku belum selesai.
Di DPP ada Pak? Tidak ngerti dicek. Sudah dicek di DPP tidak ngerti. Bapak ada kakak sama suket. KTP belum selesai. Di sini pengawas dan saksi ada pemilih yang datang. Dia memang warga sini, tapi dia belum memiliki KTP. Ya Pak, ini untuk DPTB itu sudah dikasih kesempatan Pak sebelum hari ini untuk mengurus. Kalau Bapak memang belum sempat, artinya Bapak tidak terdaftar di DPTB. Sedangkan menggunakan hak pilih itu wajib masuk DPTB apabila Bapak bukan warga sini. Jadi keputusannya Bapak tetap tidak bisa menggunakan hak pilih Bapak untuk pemilu 2024 ya. Boleh Pak. Itu tim ses kami itu. Boleh. Bagaimana Suara dia saya banyak menjalurkan dirugikan suara, kalau Pak? kayak gini. Boleh Pak, karena Bapak tersebut adalah warga sini dan punya kakak. Tadi juga warga sini, tapi KTP fisiknya tidak ada. Bapak tersebut adalah tim ses kami. Nanti suara kami banyak dirugikan kalau banyak suara tidak sah. Padahal kakak sini. Saya keberatan. Sah, Bapak itu boleh mencoblos, boleh menyalurkan hak suaranya. Menurut saya Bapak ini tidak boleh memilih karena tidak terdaftar di DPT ataupun DPTB, dan juga dokumen yang menjadi bahan bukti itu tidak memadai. Sedangkan yang memadai hanya sebatas KTP. Terima kasih. Oke, berdasarkan data yang ada, Bapak ini tadi tidak ada di DPT, kemudian tidak mampu menunjukkan KTP elektronik, maka saya sebagai pengawas untuk memutuskan tidak boleh untuk memilih. Keberatan Pak pengawas. Iya, keberatan. Aku ini kan warga sini. Sudah ada kakak. KTP aku masih proses. Hilang hak suara aku di sini. Masa aku tidak boleh milih? Tapi Pak, berdasarkan data di DPT, Bapak tidak ada dan Bapak tidak mampu menunjukkan KTP elektronik. Jadi syarat memilih itu apa Pak? Tolong dijelaskan Pak. Terdaftar di DPT ataupun DPTB, kemudian memiliki KTP elektronik secara fisik. Di sini yang ditunjukkan itu adalah suket dan kakak. Berarti ibu memang berkeberatan. Di sini kami menyiapkan formulir keberatan ibu. Silakan ibu tulis dan nanti akan kita tuangkan untuk ditulis di formulir keberatan ibu. Kami masih dengan prinsip kami karena kami telah mendapat dukungan dari pengawas untuk tidak dapat melayani Bapak ini karena tidak bisa menunjukkan KTP elektronik sebagai syarat utama untuk melakukan pencoblosan. Kepada panitia kami silakan untuk menyiapkan surat keberatan dan akan ditulis dan ditandatangani oleh ibu. Ya. Oke. Maaf Pak, aku ini nak melu itu Pak Sari. Iya. Kakak ada KTP belum jadi. Ya, mama lu cari kakak aku tahu. Aku suara. Kau nak melu itu lah saya ribut tu tak jawab. Mana? Ada di sini penilaian kita masih menunggu Bapak ya. Sambil jalan ya, kami akan menanggapi. Septriana. Marina, Misna, Aduh, Pak KTP belum jadi. berdasarkan kakak. Kalau kakak ada KTP. Mau mana ceritanya capil ini? Iya. Aku nak nilai itu lah mau saya. Apa yang terjadi? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Iya. Aku lah terlanjur aku ni. Iya. Jadi nak nilai itu lah aku repot aku tak nilai. Mau mana caranya?
sekali lagi Pak, di sini kami tegaskan bahwasanya berdasarkan PKPU nomor 25, di sini kami hanya melayani pemilih yang memiliki KTP elektronik secara fisik Bapak, tidak melayani KTP digital Bapak. Sekali lagi kami tegaskan dan mohon maaf sekali lagi dan mohon untuk dimaklumi Bapak. Situlah Pak, kami mohon sekali lagi makluminya berdasarkan instruksi ya. Tanya Pak Ketua ini, Pak Ketua, bagaimana caranya hari ini ada keputusan kalau aku tidak milih, aku tidak jadi masalah. Karena kakakku, mamangku yang calon ini, mamanya aku tidak hilang suara. Iya Pak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua KPPS bahwa wajib memiliki KTP elektronik dalam bentuk fisik. Jadi kalau Bapak tidak mampu menunjukkan KTP dalam bentuk fisik, kami dan juga tim KPPS tidak bisa mengizinkan Bapak untuk menyalurkan hak pilihnya. Ada kali dah Pak, aku nak duduk sini lah, media tu lah aku. Iya. Mana ulang ngeyel ini? Saro ulang. Bukan Bapak, bukan pejabat, Bapak itu bukan hak Bapak, nomor 1. Iya. Ada Pak, aku nih yang pada mau siapa nih yang pada coklat, pada apa? Tahu ada buku apa ya? Rumah, apa dia Pak? Kita bisa masuk. Rumah siapa? Wah, bukan tugasnya mana nih? Apa yang kali itu lah? Kembat. Bawa saja. Ada, bukan nak elu dengan aku. Nah, bukan duduk sini aku. Tak ada. Kakak, mama ulat pun. Bukan ini. Duit lamanya habis sama. Mereka habis. Mendapatkan surat suara double. Ya, tunjukkan di sini ya. Tunjukin. Diperlihatkan kepada saksi dan pengawas untuk dicek bolak-balik apakah semuanya ada tanda tangan. Yang tidak ditandatangani. Nah, berarti ada yang tidak tanda tangan dikembalikan. Dibuka apa gitu? Dibuka apa gimana? Ada tanda tangannya? Belum ditandatangani dan kita buka. Belum dicoblos. Silakan surat-suara yang lain masih cukup. Kami persilakan untuk kembali ke diri. Dan terima kasih. Ini Bapak, ini aku ini bawa surat tugas pegawai DPT di Kayagung ini ya Pak. Nah, di DPT tempat aku tinggal aku tidak termasuk, tapi aku nak milih di sini. Jauh tempat tinggal aku nggak boleh ke sana, nak ngurusin nak milih lagi. Tolong Pak Mano pencerahannya ini. Berarti Bapak bukan pemilih di sini, pemilih dari daerah lain, bertugas di sini, surat tugas. Bapak sebelumnya belum melakukan pindah memilih, Bapak. Karena sebelumnya di sini kami telah menerima di PPTB, Pak, di mana ada pemilih pindahan, Bapak. Berhubung sibuk pegawai, jadi tidak sempat nak pindah memilih itu. Kok mana jadi? Mohon maaf sekali lagi Bapak, di sini kami hanya melayani pemilih yang berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK, Pak. Bapak di sini belum termasuk dalam DPTB, Pak. Di sini kami berkoordinasi dengan pengawas dan juga saksi. Pengawas dan saksi
Di sini ada pemilih yang perlu melakukan pindah pemilih ataupun pemilih dari daerah lain, namun dia ingin memilih sini. Berdasarkan peraturan tidak bisa dilayani. Bagaimana menurut Bapak pengawas dan saksi? Ya Pak, ini untuk DPTB itu sudah dikasih kesempatan Pak sebelum hari H ini untuk mengurus. Kalau Bapak memang belum sempat, artinya Bapak tidak terdaftar di DPTB. Sedangkan menggunakan hak pilih itu wajib masuk DPTB apabila Bapak bukan warga sini. Jadi keputusannya Bapak tetap tidak bisa menggunakan hak pilih Bapak untuk pemilu 2024 ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak belum bisa kami layani Bapak, dan tidak bisa kami layani. Presiden, mohon dicatat pada saksi dan pengawas di sini kami beritahukan ada pemilih salah masuk kertas suara ke kotak presiden. Nanti pada saat pembukaan nanti tolong diingatkan pada kami bahwa ada kertas suara yang termasuk di kotak presiden dan akan kita cek lebih lanjut. Di sini kami akan membuka kotak presiden. Namun sebelum ini kami akan menerangkan kepada saksi dan pengawas bahwasanya dari hasil pemungutan suara tadi untuk pemilih yang hadir yaitu dari DPP sebanyak 48 dan dari DPK 3 orang, dari DPPD 51 orang. Mohon maaf Bapak, sesuai aturan di sini berdasarkan urutan. Yang pertama Presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPR DPD, yang keempat DPR Provinsi, dan terakhir untuk Kabupaten Pak. Terlebih dahulu kami akan menghitung untuk Presiden pada saksi dan pengawas. Di sini di kotak Presiden ada kertas suara DPD, berarti tertukar di kotak lain. Untuk sementara kita menghitung yang ada terlebih dahulu, untuk nantinya kita lanjuti untuk kertas suara ini. Kita ke dalam kotak DPD. Ya, seharusnya begitu. Saksi. Lima puluh tujuh. Lima enam. Ya, boleh. Habis itu jadi. 57. Nah itu mana mekanismenya? Bongkar dulu kotak DPD, ini dipending dulu jumlahnya, atau macam mana? Untuk sementara, Ya jangan dijumlah. ya, terima kasih telah mengingatkan kami. Di sini kan tadi telah kita umumkan ada satu surat suara DPD itulah yang tertukar. Di sini kami minta masukan dari pengawas dan saksi. Apakah kita akan membuka kotak DPD terlebih dahulu untuk menyelesaikan satu presiden ini, satu pilihan presiden ini. Kita buka terlebih dahulu, kita ambil yang presiden, berarti satu pemilihan telah selesai. Untuk persetujuan pengawas. Memang benar ada di situ yang presidennya. Kita nggak tahu. Kita cek terlebih dahulu, kita ambil untuk menyelesaikan untuk yang presiden terlebih dahulu. Pak, jika ke daftar hadir dulu Pak. Karena daftar hadir itu sesuai nggak? Kalau nggak sesuai berarti ada yang double lagi nanti. Tadi sudah kami sebutkan untuk daftar hadir berjumlah 51. Mohon maaf, 50. Karena itu kan memang lebih efektifnya daftar hadir
Jadi jumlah sementara, jangan dulu direkap, jumlah sementara dulu. Kira-kira ada selisih, berarti ada kemungkinan di kotak DPD. Tapi jika itu sudah cukup, ya bisa langsung direkap total. Tadi tadi itu Pak, cuma berjumlah 49, 50 sama yang DPD Pak. Sudah saya tadi sebutkan tadi sebelum kita perhitungan Pak. Berarti kurang satu Pak. Iya Pak. Saksi. Saksi dan pengawas. Di sini kita buka yang DPD terlebih dahulu. Kita akan cek apakah ada surat yang presiden. Kepada fraksi ini di DPD juga kita temukan yang kabupaten. Saksi itu ngambil juga lama. Apakah ditemukan? Saksi dan pengawas kita masukkan kembali ke kotak presiden. Nah, gitu, sudah kelihatan. Silakan untuk menandatangani model C hasil untuk tugas yang menyalip. Kami disilakan untuk caleg nomor 1 Partai 59. Caleg 1 Partai 59. Saksi Partai 57 caleg nomor 3. Partai 65 caleg nomor 9. Partai 57. Partai 61 caleg nomor 1. Garis Z seperti Z. Terus itu jadi. Jamping ya, atau ya. Aduh. Untuk menindaklanjuti ini kembali kami akan PD
Perhatikan saksi. Siap petugas? 60. 64. 69. 56. Sebentar. Saksi di 69. 60. 59. 5. Masukkan kembali ke dalam amplop dan akan kita kembalikan ke dalam kotak DPD. Caleg nomor 4. Dua coblosan, partai dicoblos, caleg dicoblos. Partai 69, caleg nomor 1. Saksi. Partai. Dia calegnya dicoblos. Partai juga dicoblos. Partai. Partai. 69 partai. Ya. 62 caleg nomor 8. Caleg nomor, maaf kamerawan, ini terdapat 2 coblosan di partai yang berbeda. Tidak sah, oke? Ini di luar garis. Tidak sah lagi. Tidak sah. Mana? Ini terdapat 2 coblosan lagi di partai 1. Tidak sah. Tidak sah. Partai 70. Silakan ditunjukkan kepada saksi dan 58 partai.
Untuk selanjutnya kita akan membuka kotak DPRD Kabupaten. Ini kotak terakhir pada saksi dan pengawas. Kami persilakan. Lihatin di sini ya. Ada satu lagi itu. So. Dua coblosan di partai dan di caleg nomor 10, partai nomor 62, partai 62, caleg nomor 10. Tadi partai yang pertama. Tidak langsung. Partai 62, caleg nomor 7. Di partai 58. Partai. Tiga coblosan di dua kotak tidak sah. Partai 59, caleg nomor 7. Dua coblosan di dua kotak. Saksi lihat tidak sah. Di partai 58. Partai. Tiga coblosan di dua kotak tidak sah. Demikian untuk perhitungan suara DPRD Kabupaten. Terus selanjutnya kepada petugas untuk menghitung jumlah keseluruhan untuk hasil DPRD Kabupaten Kota. Kepada seluruh petugas KPPS untuk dapat menandatangani model C hasil DPRD Kabupaten Kota. Dilanjutkan dengan penandatanganan saksi partai. Kami persilakan untuk saksi partai untuk menandatangani model C hasil DPRD Kabupaten Kota.
kepada petugas aplikasi Sirekap, kami persilakan untuk mengupload ke aplikasi Sirekap. Kepada Linmas dan juga pengawas, kiranya untuk membantu mengawal, mengantarkan kotak ke tempat TPS ataupun di lokasi logistik. Kami persilakan pada Linmas dan petugas KPPS untuk membawa kotak ini untuk kita antarkan langsung ke kecamatan melalui TPS, ke kecamatan melalui TPS dengan dikawal oleh pengawas. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda.